Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perempuan di kelas 12 IPA STIM yang beranggotakan Gafrila Maharani, Putri Fauzia Azahra, Sahlarisi Oktavia Raffel, Salsabila, dan Siti Fadilah akan menjelaskan beberapa masalah yang dapat kita temukan dalam dunia perpolitikan di masa Orde Baru. Yuk ikutin saya. Yang pertama adalah aksi Tritura, yaitu aksi Tri Tuntutan Rakyat. Aksi Tritura ini diperingati setiap tanggal 10 Januari atas mengenangnya peristiwa 10 Januari 1966. Saat pembacaan Tritura di halaman Fakultas Kedokteran UI yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Tritura ini bermula dari tragedi berdarah G30 SPKI atau yang kita kenal sebagai Gerakan 30 September 1965 PKI. Lalu, bagaimana latar belakang dari aksi Tritura ini? Pada tahun 1960-an terjadi gejolak akibat Soekarno yang berlawanan dengan negara-negara barat. Sikapnya yang anti neokolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik dan ekonomi dari luar negeri. Krisis ekonomi pun terjadi dan menyebabkan harga barang melambung. Puncak dari krisis ekonomi ini terjadi pada 1965 yang juga dipicu oleh Gerakan 30 September 1965. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat sebagai KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, serta masyarakat atas sikap kebijakan pemerintah saat itu. Hal ini menyebabkan rakyat turun ke lapangan serta membuat gerakan sosial dari masyarakat dan banyak organisasi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya aksi Tritura. Tritura sendiri adalah arti Tri Tuntutan Rakyat yang berisi yang pertama yaitu pada tanggal 9 Januari. Isi yang pertama adalah pembubaran PKI, yaitu mahasiswa menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai respon terhadap keterlibatan PKI dalam peristiwa G30 SPKI dan krisis politik yang terjadi. Yang kedua adalah perombakan Kabinet Dwi Kora. Mahasiswa mendesak perombakan kabinet, khususnya menghilangkan unsur-unsur yang terkait dengan PKI guna merestrukturisasi pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Dan yang ketiga yaitu menurunkan harga serta menghadapi krisis ekonomi. Mahasiswa menuntut penurunan harga barang untuk meringankan beban ekonomi rakyat. Lalu apa saja sih dampak dari aksi Tritura ini? Yang pertama yaitu mengakhiri sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau yang kita sebut sebagai Orde Lama sejak tahun 1959 sampai 1966. Yang kedua, berakhirnya pemerintahan Insinyur Soekarno yang digantikan dengan Soeharto kemudian menjadi demokrasi Pancasila. Yang ketiga, krisis ekonomi dan politik yang memaksa Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Supersemen. Dan yang keempat yaitu perubahan politik yang mendasar. Lalu yang kelima, perjuangan bersama mahasiswa. Tritura menandai perjuangan bersama mahasiswa dalam membentuk arah politik dan kebijakan negara. Dan tampak yang terakhir yaitu yang keenam, aksi Tritura ini menjadi momen bersejarah yang diperingati setiap tanggal 10 Januari pada tahun 1966. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua, Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi titik balik dalam perjalanan politik bangsa. Peristiwa ini terjadi pada 11 Maret 1966 di tengah situasi negara yang sedang kacau akibat konflik politik, ekonomi, dan keamanan pasca Gerakan 30 September 1965. Pada 11 Maret 1966, Indonesia berada dalam situasi genting. Pasca insiden G30 SPKI pada 1965, ketegangan politik, ekonomi, dan keamanan semakin memuncak. Perekonomian Indonesia hancur, inflasi meroket hingga ratusan persen, dan rakyat semakin tidak percaya pada pemerintahan Presiden Soekarno. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, terutama yang digerakkan oleh kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan organisasi lainnya.
Mereka menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, perombakan kabinet, dan stabilisasi ekonomi. Pada pagi hari 19 Maret 1966, berlangsung sidang kabinet di Istana Negara. Namun, situasi sedang berubah mencekram ketika Soekarno menerima laporan bahwa ada pasukan tak dikenal mengepung istana. Merasa terancam, Soekarno meninggalkan sidang dan terbang ke Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Syechero Saleh. Di tengah ketegangan itu, 3 jenderal yakni Major Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud datang ke Istana Bogor untuk menemui Soekarno. Mereka mengklaim bahwa situasi di Jakarta semakin tidak terkendali dan mendesak Soekarno untuk mengambil langkah tegas guna mengamankan negara. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Soekarno menandatangani sebuah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi dari Super Semar berdasarkan versi yang beredar memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Surat ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk segera mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu tindakan utamanya adalah pembubaran PKI pada 12 Maret 1966 dan penangkapan sejumlah tokoh yang dianggap terkait dengan komunisme. Super Semar menjadi awal bagi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Meskipun secara resmi Soekarno masih menjabat sebagai presiden, peran politiknya semakin melemah setelah keluarnya surat tersebut. Soeharto memanfaatkan Super Semar untuk memperkuat posisinya dan secara bertahap mengambil alih pemerintahan. Pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dilengsarkan dari jabatan Ketua MPRS dan Soeharto ditunjuk sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Namun, Super Semar masih menyimpan banyak misteri. Dokumen aslinya tidak pernah ditemukan dan muncul berbagai spekulasi tentang proses penandatanganannya. Beberapa pihak menyebut Soekarno berada di bawah tekanan saat menandatangani surat tersebut. Ada pula dugaan bahwa Super Semar sengaja digunakan sebagai alat politik untuk menggulingkan Soekarno. Hingga kini, Super Semar tetap menjadi topik kontroversial dalam sejarah Indonesia. Namun, tidak dapat disangkal bahwa peristiwa ini menjadi salah satu momen krusial yang mengubah arah bangsa, menandai berakhirnya era Orde Lama dan dimulainya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Nah, teman-teman, pada tahun-tahun yang penuh gejolak di pertengahan 1960-an, Indonesia menghadapi sebuah pergulatan kepemimpinan yang monumental, sebuah babak dalam sejarah bangsa yang penuh dengan ketegangan, keputusan besar, dan dilema antara dua tokoh besar yaitu Soekarno dan Soeharto. Masa ini dikenal sebagai era dualisme kepemimpinan nasional, di mana perjuangan antara gagasan, kekuasaan, dan takdir sejarah menjadikan keduanya simbol transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru. Nah, era ini dimulai dari peristiwa kelam 30 September 1965 ketika 7 perwira TNI gugur dalam tragedi yang kelak dikenal sebagai GS30 SPKI. Tragedi ini dituduhkan sebagai pergerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mengakibatkan kecaman keras dari rakyat dan mahasiswa. Di bawah tekanan publik, para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI mengangkat 3 tuntunan yang dikenal sebagai Tritura, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari pengaruh komunis, serta perbaikan ekonomi dan penurunan harga bahan pokok. Nah,
Soekarno, sang proklamator yang kala itu tengah memimpin negeri dengan idealismenya, menghadapi kritikan tajam karena dianggap gagal memenuhi tuntutan rakyat. Dalam situasi yang semakin genting, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal Super Semar pada 11 Maret 1966. Surat itu memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat yaitu Maijen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam memulihkan keamanan dan ketertiban nasional. Namun, keputusan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam sejarah kepemimpinan nasional yang penuh dengan ambiguitas. Meski Soekarno masih memegang kekuasaan sebagai presiden, Soeharto yang mengemban tugas Super Semar perlahan mengambil peran yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Maka dimulailah era dualisme kepemimpinan dengan Soekarno sebagai simbol pemerintahan yang sah dan Soeharto sebagai pelaksana dengan kewenangan yang semakin besar. Nah, setelah menerima Super Semar, Soeharto bergerak cepat. Ia membubarkan PKI, sebuah tindakan yang kemudian disambut masyarakat dengan antusias. Langkah-langkahnya yang tegas dalam menjaga stabilitas negara menempatkannya dalam sorotan, sementara Soekarno mulai kehilangan daya tarik di mata rakyat. Di tengah krisis ini, pada Juni 1966, MPRS mengadakan sidang yang memutuskan bahwa Super Semar menjadi sebuah ketetapan yang tidak dapat dicabut. Hal ini semakin mengukuhkan posisi Soeharto sebagai pemimpin secara de facto, sekalipun Soekarno masih menjadi presiden secara resmi. Nah, pada saat yang sama, teman-teman, MPRS membatasi hak prerogatif Soekarno dan mempertanyakan pertanggungjawabannya dalam peristiwa PKI dan kemerosotan ekonomi. Dalam pidato Nawaksara yang disampaikan Soekarno pada tanggal 22 Juni 1966, ia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan 9 pokok persoalan. Namun, pidato ini tidak mampu mengembalikan kepercayaan MPRS yang menghendaki jawaban yang lebih tegas. Karena itu Soekarno pun kemudian menyampaikan pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967. Namun upayanya tetap tak mampu memulihkan posisinya. Kemudian, teman-teman, ketegangan semakin memuncak saat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR meminta MPRS untuk mengadakan sidang istimewa guna membahas posisi kepemimpinan negara Indonesia ini. Tekanan dari militer dan desakan dari berbagai pihak membuat Soekarno semakin terpojok. Akhirnya pada 22 Februari 1967, Soekarno dengan berat hati menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Soeharto yang menandai akhir dari dualisme kepemimpinan ini. Pada 12 Maret 1967, Soeharto resmi dilantik sebagai pejabat presiden dan setahun kemudian ia menjadi presiden penuh yang melahirkan era Orde Baru. Nah, era dualisme kepemimpinan nasional ini bukan sekedar pergantian kekuasaan, tetapi adalah sebuah kisah tentang dua pemimpin besar yang terjebak di antara tuntutan zaman, harapan rakyat, dan kekuatan yang melampaui individu. Soekarno, sang bapak bangsa, dengan idealisnya tentang persatuan dan anti-imperialisme, akhirnya harus menyerahkan tongkat estafetnya kepada Soeharto, seorang jenderal yang membawa ketegasan dan stabilitas dalam mengarahkan Indonesia ke masa depan yang penuh tantangan. Namun, satu hal yang selalu diingat, jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ujar Soekarno, sebuah pernyataan yang menggugah bahwa kekuasaan ini tidak abadi dan setiap pemimpin pada akhirnya hanyalah pelayan bagi rakyatnya. Melalui pengalaman pahit ini, teman-teman, Indonesia belajar tentang nilai demokrasi, integritas, dan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Dualisme kepemimpinan Soekarno dan Soeharto mengajarkan kita bahwa bangsa ini dibangun di atas prinsip-prinsip yang kuat dan nilai-nilai kebersamaan yang tak terpisahkan, yang senantiasa menjadi fondasi kokoh bagi perjalanan sejarah bangsa. Nah, itu saja teman-teman cerita tentang dualisme kepemimpinan.
Materi selanjutnya yaitu membahas tentang tindakan dan upaya untuk menciptakan stabilitas politik pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pendekatan keamanan dan politik sipil. Yang kedua, pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, fusi partai politik. Yang keempat, penerapan fungsi ABRI. Yang kelima, penyeragaman ideologi. Dan yang terakhir, keenam, pemberlakuan NKK dan BKK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses integrasi Timor Timur ke Indonesia. Yang pertama adalah konflik di Timor Timur. Pada 1974, Portugis memulai kebijakan dekolonisasi terhadap Timor Timur. Indonesia mendukung kebijakan ini, tetapi Presiden Soeharto menegaskan bahwa jika rakyat Timor Timur memilih bergabung dengan Indonesia, wilayah tersebut harus menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Dan pada tanggal 16 Oktober tahun 1974, Indonesia dan Portugis mengadakan pertemuan untuk membahas status Timor Timur. Selanjutnya, pada 1975 terjadi konflik politik di Timor Timur antara partai-partai yang memiliki visi berbeda, seperti Fretilin, UDT, dan APODT. Dan pada tanggal 28 November tahun 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Namun ini tidak mendapatkan dukungan secara internasional. Sebaliknya, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia pada tanggal 30 November tahun 1975. Dan ini disebut dengan Deklarasi Balibo. Yang kedua, operasi militer di Timor Timur. Konflik tersebut memicu perdebatan keterlibatan PBB yang mengarah pada beberapa operasi militer oleh Indonesia. Di antaranya adalah Operasi Komodo dan Operasi Flamboyan untuk melindungi wilayah perbatasan dan membebaskan tahanan politik. Selanjutnya ada yang namanya Operasi Seroja yang dimulai pada 7 Desember 1975 dengan pasukan Indonesia yang menyerbu Timor Timur untuk mengalahkan Fretilin yang berpaham komunis dan berlangsung hingga 1978 yang berakhir dengan kekalahan oleh Fretilin. Yang ketiga adalah pembentukan Provinsi Timor Timur pada tanggal 31 Mei tahun 1976. Pemerintah Timor Timur yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sementara mengajukan petisi untuk bergabung dengan Indonesia tanpa melalui referendum. Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia resmi menerima Timor Timur sebagai provinsi ke-27 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Gubernur Timor Timur yang pertama adalah Arnaldo dos Reis Arujo, dilantik pada hari yang sama. Yang keempat adalah pembangunan di Timor Timur. Setelah pengintegrasian Indonesia menghadapi berbagai tantangan di Timor Timur seperti pendidikan yang terbelakang, infrastruktur yang rusak, dan perekonomian yang rendah akibat perang saudara, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Serta beberapa program besar termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, perumahan, dan sarana publik lainnya. Universitas Timor Timur didirikan pada 1986 untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi warga Timor Timur, dan pemerintah juga mendirikan sekolah perawat serta sekolah bidan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari dari integrasi Timor Timur adalah proses integrasi Timor Timur ke Indonesia berlangsung melalui serangkaian peristiwa politik dan militer yang melibatkan pertemuan dengan Portugis, deklarasi pro-integrasi, operasi militer hingga akhirnya penetapan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia. Proses ini tidak lepas dari tantangan besar, namun Indonesia melakukan berbagai upaya pembangunan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, yang keenam adalah politik bebas aktif. Adalah suatu konsep diplomasi yang telah menjadi landasan kebijakan luar negeri sejumlah negara, terutama di Indonesia. Sejak awal kemerdekaannya, artikel ini membahas konsep politik bebas aktif, implementasinya, serta relevansi dalam konteks global yang terus berubah. Politik bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjadi kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerjasama dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrim atau mengikuti salah satu blok kekuatan. Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian. Dan mengembangkan global politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah, dan ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa mengorbankan kemerdekaan dan integritas nasional dalam menghadapi tantangan global.
Implementasi politik bebas aktif dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa saja dinamika politik dalam masa Orde Baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.